Waktu mereka lanjut ke lantai 2, mereka juga nggak menemukan keanehan apapun. Tapi waktu mereka masuk ke kamarnya Samantha, mereka benar-benar ngelihat situasi yang kacau parah. Halo semuanya, terima kasih udah klik video ini. Dan kalau ini video pertamaku yang kalian tonton, semoga kita bisa ketemu lagi di video selanjutnya. Di video ini, aku mau kenalin kalian sama Samantha Lizard. Tapi sebenarnya nama lahirnya nih Samantha Jo Butler. Nah, kalau kalian pernah diselingkuhin, kalian pasti ngerasa banget nih sama apa yang dialami Samantha. Apalagi kalau pelakornya sahabat sendiri. Tapi selain diselingkuhin suami, dihianatin sahabat, ada banyak hal-hal pahit yang terjadi dalam kehidupan Samantha. Sebelum akhirnya hidupnya tuh berakhir tragis. Samantha nih lahir tanggal 17 Mei tahun 1974. Dia tuh besar di Oklahoma. Nah, orang tuanya bernama Joe Butler dan Sharon Butler. Dia anak pertama dari 3 bersaudara. 2 adiknya tuh cowok semua, namanya Joe dan Lance. Jadi karena dia anak perempuan satu-satunya, Samantha nih jadi anak yang paling dekat sama ibunya Sharon. Mereka sering jalan bareng, belanja bareng, kemana-mana tuh biasanya mereka tuh selalu bareng-bareng. Selain itu, Samantha nih juga suka curhat atau cerita apa aja ke ibunya. Jadi Sharon tuh bukan cuma sebatas ibu buat Samantha, tapi juga jadi tempat dia cerita. Nah, semasa remajanya, Samantha nih juga lebih suka diem di rumah daripada keluar sama temen-temennya. Bisa dibilang dia nih kayak anak rumahan gitulah. Dia juga penyayang hewan, terutama sama kucing. Dia juga punya kucing peliharaannya sendiri. Itu kucing kesayangannya Samantha. Kalau kalian suka nggak tenang pas makan sebelum ngasih makan kucing kalian, atau mungkin kalian ikutan sedih pas kucing kalian sakit, atau kalian suka ngobrol sama kucing kayak kalian lagi ngobrol sama teman atau sama orang, kalian berarti mirip banget sama apa yang dilakuin sama Samantha. Karena Samantha juga sering ngelakuin itu. Tapi aku ya, walaupun aku agak geli sama bulu kucing, aku juga suka ngelakuin itu sih. Kadang ngerasa lebih nyambung aja ngomong sama kucing tuh daripada sama orang. Aneh ya, tapi ya nggak tahu deh. Pokoknya gitulah. Terus sekitar tahun 1988, waktu Samantha nih masih berumur 14 tahun, dia nih kenalan sama kakak kelasnya, namanya John Lizard. Dia mulai pacaran sama John tuh waktu dia masih duduk di bangku SMA. Cuma setelah lulus SMA, Samantha nih udah langsung ngerasa yakin gitu buat membangun rumah tangga sama si John. Waktu itu Sharon, ibunya Samantha tuh masih ngerasa kurang setuju gitu karena umur mereka tuh masih muda banget buat membangun rumah tangga. Waktu itu Sharon nyuruh Samantha tuh sabar, nggak usah buru-buru. Kalau mau kuliah, ya udah kuliah aja dulu. Karena umurnya Samantha tuh masih muda banget, John aja masih berusia 20 tahun. Tapi Samantha waktu itu udah yakin banget kalau dia tuh udah siap buat membangun rumah tangga sama John, dia udah siap jadi seorang istri, dan dia juga udah siap banget buat jadi seorang ibu. Jadi dia tetap kekeh bilang sama Sharon kalau dia tuh tetap mau nikah sama si John. Jadi akhirnya tanggal 14 Mei tahun 1994 dia nikah sama si John. Terus mereka tinggal di daerah Wichita Falls, Texas. Nah, di sana Samantha tuh kerja di salah satu toko kelontong. Dia jadi kasir di sana. Lokasinya tuh nggak jauh dari tempat tinggalnya Samantha. Sementara John, dia kerja sebagai mekanik. Mereka juga tinggal di rumah 2 lantai, 4 kamar yang ya itu termasuk lebih dari cukup lah buat mereka yang cuma berdua aja. Terus selama kerja di sana, Samantha tuh termasuk karyawan yang disenengin sama teman-teman kerjanya. Karena dia nih orangnya ramah, apalagi sama customer. Samantha tuh juga udah punya beberapa teman dekat, tapi yang paling akrab sama dia, Lisa sama Terry. Mereka inilah temen nongkrongnya si Samantha. Kadang mereka ini juga berbagi bahu buat cerita masalah mereka masing-masing. Tapi beberapa tahun setelah pernikahannya, Samantha sama Johnny kena musibah. Jadi Johnny kan kerja sebagai mekanik. Nah, waktu dia lagi benerin mesin bagian bawah mobil, nggak tahu kenapa tiba-tiba aja mobil itu jatuh terus nimpa tubuhnya John. Karena kecelakaan kerja itu, John tuh mengalami cedera punggung yang parah banget sampai dia harus terus menjalani perawatan. Dan semenjak itu juga John tuh udah nggak bisa lagi kerja. Nah, jadi di titik ini pencari nafkah utama tuh cuma si Samantha. John tuh nggak cacat ya, cuma karena cedera yang dialami, jadi dia tuh belum memungkinkan buat bisa kerja lagi. Jadi sementara dia terus menjalani perawatan cederanya, Samantha lah yang kerja sendirian, cari nafkah buat kebutuhan mereka berdua.
Tapi itu nggak ngaruh buat hubungan Samantha sama John. Samantha tuh tetap memperlakukan John sama kayak sebelumnya. Walaupun John tuh udah nggak kerja, dia cuma di rumah aja, dan Samantha jadi pencari nafkah utama. Terus sekitar tahun 2001 ada salah satu temannya Samantha namanya Christy. Samantha sama Christy ini juga deket banget, mereka tuh udah biasa lah keluar bareng, curhat. Terus sebagai teman mereka ini udah biasa saling bantu gitu. Jadi sekitar tahun itu Christy tuh lagi ada masalah sama suaminya dan pernikahannya tuh udah diambang perceraian. Karena dia deket sama Samantha, jadi dia tuh curhat sama Samantha. Terus setelah dia cerai sama suaminya, Christy tuh udah gak punya lagi tempat tinggal. Samantha sebagai teman deket yang udah biasa saling bantu sama Christy, dia nawarin Christy buat tinggal di rumahnya. Nah, di sini aku penasaran banget. Apa aku aja ya yang ngerasa kalau aku di posisi Samantha, aku nggak bakal ngebiarin orang tinggal ke rumahku walaupun udah punya pasangan ataupun udah punya keturunan. Ya intinya menurutku mempersilahkan orang lain tinggal di atap yang sama atau berbagi atap sama orang lain itu sama aja ngasih celah buat orang lain masuk ke dalam hubungan kita. Tapi menurut temenku itu tergantung orangnya juga. Cuma aku benar-benar penasaran apa aku yang terlalu gimana atau kalian sependapat sama aku buat lebih memilih jaga batasan daripada ngebiarin orang lain masuk atau tinggal bareng sama kita. Please tulis di komen pendapat kalian tentang ini ya. Jadi setelah Christy tinggal di rumahnya Samantha, kan John udah nggak kerja lagi ya. Jadi ada momen kalau Samantha lagi kerja, Christy tuh cuma berdua aja sama John di rumah. Terus ada satu waktu, Samantha tuh nggak tahu kenapa, tiba-tiba dia pulang lebih awal. Waktu dia masuk ke rumah, dia ngelihat John sama Christy tuh kaget terus langsung kayak jaga jarak gitu. Cuma Samantha tuh sempat ngelihat tangannya John tuh ngerangkul Christy gini, terus satu tangannya tuh di atas pahanya Christy. Ya itu jelas berlebihan sih buat sebatas pertemanan. Tapi waktu itu Samantha tuh nggak terlalu curiga karena dia ngerasa nggak mungkin lah Christy yang udah temenan lama sama dia, John yang udah dia kenal banget bisa ngelakuin itu. Cuma ya namanya juga perempuan ya, kadang ada rasa pertanyaan yang terus menerus gitu. Jadi daripada dia terus penasaran bener atau enggak, Samantha tuh memberanikan diri buat nanya langsung ke John. Tapi pas dia tanya, John malah bilang kalau iya, dia emang berselingkuh sama Christy, dan John juga bilang kalau dia tuh udah gak punya perasaan apa-apa lagi sama Samantha. Itu jawaban yang benar-benar bikin Samantha terpukul. Ya siapapun di posisi Samantha pasti ngerasain sakitnya gimana ya. Apalagi buat kalian-kalian yang pernah ngalamin yang sama, aku doain semoga kalian bisa kuat menghadapi fase ini dan bisa mendapatkan pasangan yang lebih baik. Waktu dia ngedenger itu, Samantha tuh nggak tahu mau gimana lagi. Karena hari itu juga, John tuh langsung pergi dari rumah. Dia tinggal sama Christy, ninggalin Samantha sendirian. Di titik itu, Samantha cuma bisa menumpahkan kesedihannya ke ibunya Sharon. Tapi dia udah nggak bisa lagi ngelanjutin hidupnya. Selama ini, dia tuh menggantungkan kebahagiaannya sama John. Dia benar-benar nikah sama John karena dia pikir dia bakal menghabiskan sisa hidupnya sama John. Tapi ternyata buat John justru sebaliknya. Tapi walaupun John udah tinggal sama Christy, Samantha sama John tuh belum resmi cerai, mereka cuma pisah rumah. Cuma John yang tahu kalau Samantha nih sayang banget sama dia, John yang tahu kalau Samantha nggak bisa ngerelain kepergian dia benar-benar tega, dia manfaatin si Samantha. Jadi kalau dia ada masalah sama Christy, dia bakalan pulang ke Samantha. Dan waktu itu Samantha tetap menerima John. Karena Samantha pikir kalau John masih mau pulang ke dia, artinya John ini masih punya perasaan ke dia gitu. Masih pengen memperbaiki hubungan mereka dan mempertahankan pernikahan mereka. Cuma ternyata John tuh cuma pulang ke Samantha beberapa malam, kadang dia cuma datang terus pergi lagi. Jadi Samantha nih benar-benar ngerasa cuma dimanfaatin. Mentalnya tuh benar-benar berantakan. Dia mulai minum habis-habisan, dia pergi ke bar malam sampai pulang pagi, dia juga udah nggak punya semangat kerja. Pokoknya dia nggak tahu lagi gimana mau ngelanjutin hidupnya tanpa John. Sampai akhirnya dia benar-benar nggak kuat, dia dilarikan ke rumah sakit karena dia mencoba untuk mengakhiri nyawanya sendiri. Samantha tuh minum banyak pil, tapi untungnya nyawanya tuh masih berhasil diselamatkan. Tapi setelah kejadian ini, sahabat dekatnya Samantha, Lisa sama Terry benar-benar protektif sama Samantha. Mereka nggak ngebiarin Samantha tinggal sendirian di rumah. Kadang mereka tuh sampai gantian gitu. Kalau Terry lagi sibuk, si Lisa lah yang nemenin Samantha di rumahnya. Atau kalau dua-duanya nih sama-sama nggak bisa nemenin Samantha, mereka tuh terus ngajakin Samantha ngobrol di telepon.
Ini persahabatan yang benar-benar solid, tapi ada plot twist di balik persahabatan mereka bertiga ini. Nanti ya, sabar. Biar alurnya ini nggak berantakan gitu. Jadi kalian sabar dulu. Sampai akhirnya Samantha tuh bisa melalui fase menyakitkan itu. Selama lebih kurang 2 tahun loh, dia baru bisa ngejalanin hidupnya lagi. Dan selama 2 tahun itu, hidupnya tuh benar-benar hancur berantakan. Mentalnya terkuras abis untuk masalah pernikahannya. Untungnya ada Terry sama Lisa yang selalu ada nemenin si Samantha. Dia juga udah gak takut kehilangan John. Samantha tuh ngeluarin John dari asuransi kesehatannya. Dia udah gak mau lagi nanggung perawatan cederanya John. Dan itu benar-benar bikin John ngerasa marah dan kecewa. Karena dia ngerasa Samantha tuh tega banget gitu loh. Padahal Samantha tuh tahu kalau biaya perawatan cederanya tuh mahal dan gak mungkin dan gak sanggup juga buat dia bayar pakai uang pribadinya sendiri. Jadi waktu itu John tuh sempat nyamperin Samantha di tempat kerjanya, mereka sempat berantem, adu mulut, bahas soal itu. Untungnya teman-teman Samantha waktu itu langsung melerai pertengkaran mereka dan mereka langsung ngusir John dari toko. Gak tahu ya kenapa dia bisa segitu gak tahu malunya. Jadi karena dia udah move on, Samantha nih mulai membuka lembaran baru. Dia mulai chattingan sama orang-orang random di internet. Waktu itu dia chattingan dari aplikasi Yahoo Messenger sama aplikasi America Online AOL. Aku kurang tahu ya tentang aplikasi America Online AOL ini, tapi ini sama aja kayak Yahoo Messenger. Cuma bedanya di aplikasi ini cuma ada username aja, nggak ada foto, bio, atau segala macam. Jadi kalau ngobrol, chattingan sama orang di aplikasi itu, kita tuh cuma tahu username-nya aja. Terus beberapa waktu setelahnya, Samantha nih mulai berani ketemuan langsung sama laki-laki yang dia kenal dari internet. Kadang dia ngundang laki-laki itu ke rumahnya, kadang dia yang datang ke rumah laki-laki itu, atau kadang mereka cuma ketemuan di luar. Tapi itu cukup bikin Terry sama Lisa ngerasa khawatir sama keselamatannya Samantha. Terry sama Lisa tuh takut kalau Samantha ini kenapa-napa gitu loh. Karena kan dia bergaul sama laki-laki yang dia kenal di internet, yang gak benar-benar dia kenal pasti. Cuma buat Samantha itu tuh gak ada bedanya. Mau kenal dari internet atau kenal di real life, toh awalnya juga sama-sama orang asing. Ya karena Samantha ngerasa baik-baik aja, ya Terry sama Lisa juga gak terlalu ikut campur. Mereka cuma ngingetin buat Samantha tuh biar lebih hati-hati aja. Tapi ternyata ketakutan sahabatnya itu beneran terjadi. Tanggal 6 Januari 2003, Samantha tuh telat masuk kerja. Udah jam 9 pagi dia ditungguin tapi dia gak datang-datang. Terry yang kebetulan telat juga, dia baru nyampe di toko diantar suaminya. Nama suami Terry ini sama kayak suaminya Samantha, sama-sama John namanya. Jadi kayaknya karena dia ngelihat orang-orang pada bingung nih kenapa Samantha belum juga datang, Terry waktu itu ngajak suaminya meriksa ke rumahnya Samantha. Waktu dia sampai di rumahnya Samantha, dia ngelihat mobilnya Samantha tuh ada di depan rumah Samantha. Tapi waktu dia ngetok-ngetok pintu sambil manggil-manggil Samantha, nggak ada jawaban sama sekali. Terus waktu dia ngecek pintu rumah itu, ternyata pintu itu nggak kekunci. Jadi dia langsung masuk aja, dia langsung ke lantai 2 karena dia tahu kamar Samantha tuh ada di lantai 2. Cuma waktu dia masuk ke kamarnya Samantha, Terry tuh benar-benar ngelihat situasi yang bikin dia merinding sekujur badan. Dia ngelihat tubuh Samantha tuh dalam posisi yang agak janggal. Dan dia juga ngelihat ada banyak cairan merah di sekitar tubuhnya Samantha. Pas ngelihat itu, dia nggak mikir lama, dia langsung lari keluar rumah sambil nelpon polisi. Polisi waktu itu nyampe di rumahnya Samantha sekitar jam 9.55. Waktu mereka menyisiri lantai 1, barang-barang di lantai 1 tuh masih rapi banget, walaupun ada beberapa bantal di sofa yang agak berantakan, tapi nggak ada tanda-tanda yang mencurigakan di sana. Terus waktu mereka masuk ke bagian dapur Samantha tuh juga masih rapi banget, nggak ada kejanggalan yang mereka temukan di lantai 1. Waktu mereka lanjut ke lantai 2, mereka juga nggak menemukan keanehan apapun. Tapi waktu mereka masuk ke kamarnya Samantha, mereka benar-benar ngelihat situasi yang kacau parah. Dan posisi tubuh Samantha tuh benar-benar bikin mereka nggak habis pikir. Jadi posisi tubuhnya Samantha tuh kepalanya miring ke kanan, pipinya tuh sampai nyentuh ke lantai, badannya juga miring ke kanan. Tangan kanan Samantha tuh posisinya telentang tapi agak ditekuk gini. Terus tangan kirinya nutup di atas tubuhnya Samantha. Tapi posisi kedua kakinya terlentang membentuk huruf P. Itu karena pinggangnya Samantha tuh terpelintir ke arah kiri. Jadi makanya badan sama kakinya tuh nggak sinkron. Terus di lehernya Samantha
ada kabel koaksial, kabel yang biasa terpasang di TV-TV. Kabel itu dililitkan ke lehernya Samantha 3-5 kali, terus dikunci pakai ikatan simpul persegi. Itu benar-benar ikatan yang nunjukin kalau pelakunya benar-benar niat banget buat menghilangkan nyawanya Samantha. Ada juga beberapa luka lebam di beberapa bagian tubuhnya Samantha, termasuk di bagian lengan yang kayaknya itu habis nahan pukulan benda keras. Terus waktu polisi mindahin tubuhnya Samantha, mereka juga menemukan ada cedera luka fatal di bagian belakang kepalanya Samantha. Itu bukan luka tembakan, tapi kayak bekas pukulan benda keras juga. Nah, waktu itu Samantha tuh pakai kaos oblong berwarna putih, tapi posisi kaos bagian bawahnya tuh agak terangkat sampai ngeliatin perutnya. Dia juga pakai bawahan celana jeans, dan kaos kaki berwarna putih masih terpasang di kedua kakinya Samantha. Polisi menemukan bercak noda merah di bagian celananya Samantha. Tapi di sekitar tubuhnya Samantha, polisi menemukan senjatanya pelaku. Mereka menemukan alat pemadam kebakaran yang berukuran kecil, yang biasa dipasang di rumah-rumah. Dan di alat pemadam kebakaran itu, polisi menemukan ada noda merah dan juga jejak sidik jari. Terus waktu mereka meriksa tempat tidurnya Samantha, ada beberapa tetesan noda merah di sana dan juga kunci penunjuk laser. Tapi walaupun terletak di dekat noda merah, di penunjuk laser itu nggak ada noda merah sama sekali. Terus dari hasil otopsinya, Samantha tuh mengalami trauma benda tumpul di bagian belakang kepalanya. Penyebab kematiannya karena pencekikan. Beberapa luka lebam juga ada di beberapa bagian tubuhnya Samantha. Tapi nggak ada tanda-tanda kalau dia mengalami pemaksaan laki-laki. Terus dari pemeriksaan alat pemadam kebakaran yang ditemukan polisi di dekat tubuhnya Samantha, ternyata ada sidik jari juga DNA pria tak dikenal di situ. Sementara Sharon yang waktu itu lagi kerja, dia sempat pingsan pas suaminya ngabarin kalau Samantha tuh udah meninggal dunia dan jadi korban penghilangan nyawa. Dia benar-benar gak nyangka kalau Samantha bakalan pergi secepat itu. Padahal sehari sebelumnya, Samantha sama si Sharon tuh sempet teleponan, dan waktu mereka teleponan, Samantha tuh baik-baik aja, dia nggak cerita ada hal-hal yang mencurigakan atau masalah semacamnya. Dan Sharon benar-benar gak nyangka kalau itu momen terakhir dia bisa ngobrol sama putrinya. Lisa, sahabatnya Samantha, juga dia nggak nyangka. Dia sampai nggak bisa ngomong apa-apa waktu temennya nelpon ngabarin soal kepergiannya Samantha. Sehari sebelumnya, Lisa tuh juga sempet jalan keluar sama si Samantha. Dan itu jadi momen terakhir dia bisa ketawa-ketawa ngobrol santai sama Samantha. Terry yang waktu itu menemukan tubuhnya Samantha, dia langsung dibawa sama polisi, dia langsung diinterogasi. Terry punya informasi penting buat penyelidik. Waktu itu dia bilang 2 hari sebelum Samantha meninggal, John, mantan suaminya Samantha, sempet ngedatengin Samantha lagi. Mereka sempet ribut lagi soal biaya perawatan cederanya John yang gak mau ditanggung sama Samantha. Dan waktu itu Terry bilang John tuh sempet ngancem bakal ngancurin hidupnya Samantha. Jadi dari informasi ini, polisi tuh langsung manggil John buat interogasi. Tapi waktu interogasi, John ini ngasih keterangan yang beda. John bilang, waktu itu dia emang sempat ngobrol sama Samantha soal asuransi atau biaya perawatan cederanya. Tapi dia bilang, dia ngobrol santai aja, dia sama sekali nggak marah-marah, apalagi ngancem Samantha. John bilang teman-teman Samantha aja yang suka ngelebih-lebihin masalah antara dia dan Samantha. Karena teman-teman Samantha tuh, terutama Lisa sama Terry, selalu ikut campur soal perceraian mereka. Tapi waktu polisi nginterogasi John, mereka tuh ngeliat ada luka di tangannya John. Waktu ditanya soal luka itu, John bilang itu luka karena dia kegores tepian meja. Tapi polisi tetap ngambil foto dari luka-luka di tangan John, mereka juga ngambil sidik jari dan sampel DNA-nya John. Cuma waktu mereka periksa, DNA-nya John ini sama sekali nggak cocok sama DNA yang mereka temukan di TKP. Tapi di interogasi itu, John juga bilang kalau dia tuh sering ngeliat Samantha gonta-ganti pasangan pria-pria yang dia kenal di internet. Terus waktu polisi nanya ke tetangganya Samantha, ada salah satu tetangganya Samantha namanya Rebecca. Rebecca bilang sehari sebelum kematian Samantha, dia tuh sempat papasan sama Samantha waktu mereka sama-sama baru pulang. Waktu itu dia ngeliat Samantha tuh lagi sama seseorang, tapi dia sempat dengar Samantha manggil pria itu dengan panggilan Chris. Rebecca juga bilang pria itu datang ke rumahnya Samantha pakai motor warna merah hitam.
Terus waktu dia mau ke gereja sekitar jam 6 sore, Rebecca ngeliat motornya Chris tuh masih ada di parkiran, tapi waktu dia pulang dari gereja, motornya Chris tuh udah nggak ada lagi di parkiran, cuma lampu rumahnya si Samantha tuh mati total. Tapi waktu itu dikiranya Rebecca mungkin Samantha tuh lagi di luar rumah, jadi dia cuma lewat aja, dia lanjut masuk ke rumahnya. Terus waktu mereka nanya Rebecca gimana ciri-ciri laki-laki yang bersama Samantha hari itu, Rebecca bilang laki-laki itu bertubuh tinggi, berkulit putih, dan rambutnya pirang. Tapi dia nggak kenal secara pribadi sama laki-laki itu, dan dia baru pertama kali ngeliat Samantha datang sama laki-laki itu. Jadi dari informasi ini, polisi tuh nanyalah lagi ke keluarganya Samantha kalau ada yang kenal sama si Chris ini. Cuma teman-temannya Samantha nggak ada yang kenal sama Chris. Mereka nggak pernah ketemu langsung sama pria-pria yang dikenal sama Samantha di internet atau di aplikasi AOL itu. Cuma ada salah satu temannya Samantha, namanya Zach. Zach bilang malam itu dia tuh sempet nelponin Samantha sekitar jam setengah 10 malam, tapi teleponnya tuh nggak diangkat. Terus Sharon juga bilang kalau sehari sebelum kematian Samantha, dia tuh sempet ngobrol sama Samantha di telepon. Nah, waktu dia teleponan sama Samantha, Samantha tuh sempet cerita kalau besoknya dia tuh mau pergi ke tempat tato bareng sama si Chris. Tapi Sharon juga sama kayak teman-temannya Samantha. Dia nggak pernah ketemu atau kenal siapa Chris yang disebutkan sama Samantha. Jadi karena nggak ada satupun teman atau keluarga Samantha yang tahu siapa Chris yang diceritain Rebecca, polisi akhirnya ngecek dari komputernya Samantha. Waktu itu mereka menemukan ratusan obrolan Samantha sama orang-orang yang dia kenal di aplikasi AOL. Terus ada satu username yang menarik perhatian polisi, username Chippy238 yang sempat ngobrol sama Samantha di aplikasi itu beberapa waktu sebelum kematiannya. Dan di obrolan itu, Chippy238 itu terkesan kayak ngajakin Samantha buat jalan keluar, buat sebatas seneng-seneng, tapi Samantha nggak mau. Jadi mereka langsung menyelidiki siapa orang di balik username Chippy238. Ternyata orangnya bernama asli Christian. Tapi waktu polisi mencocokkan DNA-nya Christian, DNA Christian tuh sama sekali nggak cocok sama DNA yang mereka temukan di TKP. Jadi di titik ini penyelidikan polisi tuh mengalami kebuntuan. Terus Lisa, sahabatnya Samantha, yang tahu kalau semua orang itu ternyata terbukti nggak bersalah, dia akhirnya nemuin polisi. Dia bilang kalau dia punya petunjuk tentang seseorang yang mungkin terlibat sama kematiannya Samantha. Lisa bilang, Samantha tuh punya rahasia yang cuma dia yang tahu. Samantha ternyata pernah menjalin hubungan sama suami sahabatnya, suaminya si Terry, John. Jadi polisi waktu itu sempet kesel sama Lisa, kenapa Lisa tuh nggak cerita dari awal. Waktu diinterogasi, John tuh bilangnya kalau dia tuh sama sekali nggak kenal Samantha secara pribadi, tapi dia tahu beberapa hal tentang Samantha karena Terry sering cerita soal itu. Jadi setelah tahu tentang perselingkuhan itu, polisi langsung manggil John buat interogasi. Cuma waktu interogasi, John tuh menyangkal kalau dia terlibat sama kematian Samantha. John ngakuin perselingkuhannya sama Samantha, tapi John bilang itu terjadi karena mereka tuh lagi dalam kondisi yang sama-sama nggak berpikir jernih. Waktu itu Samantha masih dalam keadaan down setelah perceraiannya, dan John juga lagi nggak berpikir jernih. Dia juga bilang kalau dia sama Samantha tuh udah sepakat buat merahasiakan perselingkuhan itu demi pernikahannya sama Terry, juga demi persahabatan si Samantha sama Terry. Aku benar-benar nggak tahu ya kenapa bisa setega itu sama sahabat sendiri. Aku pikir karena dia pernah ngerasain dan ngalamin sendiri gimana rasanya dihianatin sama sahabat, diselingkuhin sama suami, jadi nggak mungkin gitu ngelakuin sama sahabat sendiri yang di fase-fase hancurnya dia, justru Terry orang yang paling membagi bahu buat dia. Tapi walaupun terus-menerus mengalami kebuntuan, penyelidik tuh nggak mau nyerah. Mereka terus nyari informasi siapa Chris yang bersama sama Samantha di hari kematiannya. Terus mereka ingat nih kalau Rebecca pernah bilang Chris tuh datang pakai motor warna merah hitam. Jadi mereka buka obrolan Samantha di aplikasi AOL, terus mereka ketik kata kunci motor. Nah, setelah mereka ketik itu muncullah percakapan Samantha sama seseorang dengan username I'm Elliot. Di percakapan itu obrolannya santai, yaitu sebatas obrolan kalau mereka itu sama-sama suka tato, sama-sama hobi foto, dan sama-sama sayang kucing. Tapi ada jejak obrolan tentang rencana mereka yang pengen pergi bareng-bareng ke tempat tato.
Jadi akhirnya polisi langsung ngitarin semua tempat tato di sekitar Wichita Falls buat nyelidikin kalau Samantha pernah datang ke tempat itu. Terus waktu polisi nanya-nanya nih ke karyawan di Southern Star Tattoo and Piercing Studio, ternyata mereka bilang Samantha tuh emang pernah datang ke sana sehari sebelum kematiannya, sekitar jam 3:15 sore. Dan karyawan itu juga bilang kalau Samantha tuh datang ke sana pakai mobil pickup, mobilnya Samantha, bersama seorang pria yang berkulit putih dan berambut pirang. Tapi mereka nggak tahu siapa pria itu. Mereka nggak kenal. Karena Samantha juga baru pertama kali datang ke tempat itu. Terus waktu polisi ngulik-ngulik lagi obrolan Samantha sama I'm Elliot di aplikasi AOL itu, ada obrolan waktu Samantha nunjukin beberapa foto. Nah, di obrolan itu, si I'm Elliot itu ngerekomendasiin Samantha buat nyetak foto itu di Metro Fotografi. Lokasi Metro Fotografi itu deket sama kantor kepolisian. Jadi nggak pakai lama, polisi langsung ngedatengin tempat itu. Waktu mereka sampai di lokasi itu, polisi benar-benar nggak nyangka sama apa yang mereka lihat. Di parkiran Metro Fotografi, polisi itu ngeliat ada motor berwarna merah hitam. Terus waktu mereka ngecek dari plat motor itu, pemiliknya bernama Christopher Kyle Russell. Tapi bukan karena dia punya motor warna merah hitam, jadi dia pelakunya guys. Tapi karena foto di SIM-nya Christopher persis dengan ciri-ciri yang disebutin sama Rebecca. Dia berkulit putih dan berambut pirang. Jadi polisi langsung melacak latar belakangnya si Christopher. Jadi Chris ini ternyata mahasiswa di salah satu universitas di Wichita Falls. Tapi dia udah pernah nikah, dan ternyata Tara, istrinya si Chris, udah meninggal dunia 2 bulan sebelum Samantha meninggal. Kalian tahu yang anehnya? Tanggal kematiannya Tara sama Samantha sama-sama di tanggal 6. Tara meninggal tanggal 6 November tahun 2002, sementara si Samantha meninggal dunia tanggal 6 Januari 2003. Gak cuma itu, Tara sama Samantha nih punya kemiripan. Wajah mereka tuh benar-benar mirip. Selain itu, tanggal lahir mereka tuh juga sama-sama di tanggal 13 Mei. Mereka juga sama-sama hobi tato. Dan ini tuh cukup janggal. Terus polisi makin curiga lagi setelah mereka tahu kalau Tara tuh sama kayak Samantha, sama-sama meninggal dalam kondisi yang gak wajar. Jadi Christopher sama Tara nih pertama kali kenalan di internet, terus mereka nikah. Cuma di bulan ke-8 pernikahan mereka, Tara tuh meninggal dunia karena pneumonia. Tapi ibunya Tara bilang, Tara tuh nggak punya riwayat penyakit apapun, dan mereka cukup ngerasa janggal sama kematiannya Tara. Temennya Tara yang namanya Rini juga bilang, 7 hari sebelum Tara meninggal, dia tuh sempat nginep di rumahnya Tara. Nah, waktu dia pamit pergi, kondisi Tara tuh sehat, dia segar dan bugar, dan sama sekali nggak sakit. Karena keluarganya Tara ini ngerasa ada yang aneh sama kematiannya Tara, mereka sempat minta ke polisian buat nginterogasi si Chris. Tapi waktu polisi datang ke rumah Chris dan Tara, rumah itu udah kosong, Chrisnya udah pindah ke Nebraska, tinggal sama ayahnya lagi. Tapi walaupun tubuhnya Tara udah dikremasi, untungnya ahli patologi forensik yang mengotopsi tubuhnya Tara, mereka tuh sempat ngambil beberapa foto dari tubuhnya Tara. Di foto itu ada bekas luka di bagian lehernya Tara. Jadi dari kejanggalan-kejanggalan ini, polisi itu berhasil mendapatkan surat perintah untuk melakukan penggeledahan ke rumahnya Chris. Nggak pakai lama, setelah surat perintah itu keluar, mereka langsung mendatengin rumahnya Chris. Waktu mereka menggeledah rumahnya Chris, semua bukti-bukti yang tadi kusebutin di TKP kematiannya Samantha, semuanya ada di rumahnya Chris. Ada buku tentang petunjuk cara membuat ikatan yang berbeda. Di buku itu juga ada petunjuk tentang cara membuat ikatan simpul persegi yang persis yang ada di ikatan lehernya Samantha. Terus ada juga penunjuk laser di lemarinya si Chris. Jadi akhirnya tanggal 20 Februari 2003, Chris tuh langsung ditangkap atas penghilangan nyawa tingkat pertama terhadap Tara dan juga Samantha. Tapi selama diinterogasi, juga selama di persidangan, dia tuh sama sekali nggak mengakui kalau dia terlibat sama 2 kematian ini. Tapi buat dewan juri, bukti-bukti di TKP, juga fakta-fakta penyelidikan, lebih dari cukup buat ngambil keputusan. Juri menilai Christopher bersalah dan dia dijatuhi hukuman penjara 99 tahun. Oh, lega banget. Gak ada yang benar-benar tahu apa yang terjadi sama Samantha di hari kematiannya.
Tapi dari teori penyelidik, mereka memperkirakan kemungkinan terjadi pertengkaran nih antara Samantha dan Chris sampai akhirnya Chris melakukan penghilangan nyawa. Tapi menurutku, kalau aku boleh berpendapat ya, Chris kayaknya terobsesi untuk terus melakukan kejahatan itu. Entah dia emang nargetin orang-orang yang mirip sama Tara, atau dia emang terobsesi untuk melakukan penghilangan nyawa itu lagi dan lagi setelah dia pernah lolos dari kematiannya Tara. Tapi menurutku ini lebih dari sekedar pertengkaran. Aku yakin itu udah direncanain. Tapi seenggaknya dari apa yang terjadi sama Samantha dan Tara, kita bisa belajar buat lebih hati-hati lagi kalau mau ketemuan, apalagi menjalin hubungan sama orang-orang yang cuma kita kenal dari internet. Kadang ya, aplikasi dating app atau sosial media yang sekarang makin canggih dan makin rame malah dijadikan modus buat orang-orang yang pengen berbuat jahat. Banyak banget korbannya, apalagi anak-anak kecil yang masih di bawah umur. Jadi please hati-hati dan jaga keselamatan. Dan terima kasih buat yang semua. Terima kasih buat semuanya yang udah nonton video ini. Terima kasih juga buat kalian yang udah mensupport channel ini. Jangan lupa klik subscribe kalau kalian suka pembahasan di channel ini. Dan jangan lupa klik like kalau kalian suka video ini. Tinggalkan komen juga, apalagi kalau kalian punya pengalaman yang sama waktu kalian ketemuan atau menjalin hubungan sama orang-orang yang kalian kenal dari internet. Sekali lagi, stay safe dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!